Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ya saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Askadina. Kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk kembali mengerjakan tugas yang ada di modul Lokasiaga Pendis. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyusun instrumen asesmen awal. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Di sini dosen memberikan instruksi untuk menyusun pengembangan materi dan media. Bisa langsung kita lihat, sudah disediakan file lembar kerja. Ada dua, lembar kerja 6A, pemetaan kemampuan awal siswa, dan lembar kerja 6B tentang pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Kita harus tahu terlebih dahulu untuk asesmen awal pembelajaran ini memang bagian yang penting dalam proses pembelajaran dan memegang peran yang strategis dalam kurikulum merdeka. Karena ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan potensi siswa dalam memahami materi. Maka asesmen awal ini perlu sekali untuk diterapkan sebelum kita memulai untuk pembelajaran dan kita lakukan di awal pembelajaran. Nah, tujuannya dari asesmen tersebut adalah untuk membantu guru mengetahui peserta didik dan menjembatani kesenjangan antara muatan materi yang dipelajari dan yang akan dipelajari peserta didik. Jadi kita mengetahui kompetensi siswa, pengetahuan mereka tentang materi yang sudah diajari di kelas sebelumnya, terus kita temukan dengan materi ajar yang akan mereka pelajari di semester yang akan datang. Langsung saja. Jadi ini nanti kita download terlebih dahulu. Kemudian kita akan melaksanakan pemetaan. Di sini saya dalam pemetaan melakukan dengan beberapa langkah mengembangkan instrumen asesmen awal. Yang pertama, merancang instrumen kesiapan belajar. Dalam merancang instrumen kesiapan belajar, pertama adalah membuat jadwal terkait pelaksanaan asesmen. Jadi guru membuat checklist tentang jadwal. Antara lain berisi untuk murid kelas berapa. Jadi kita membuat asesmen tersebut untuk siapa, kemudian mata pelajarannya apa, kapan asesmen diberikan, di mana akan dilakukan dan bagaimana asesmen dilakukan. Di sini dari saya yang akan saya lakukan asesmen adalah kelas 7 SMP dengan mata pelajaran PAI. Kapan asesmen diberikan di awal tahun pelajaran atau ini bisa dilaksanakan pada setiap awal materi. Di setiap awal materi asesmen dilakukan di mana, ini saya lakukan di rumah. Kemudian bagaimana, saya menggunakan Google Form. Saya buat angket pertanyaan, nanti siswa diminta untuk menjawab, atau bisa langsung dilakukan secara home to home. Guru langsung mengadakan kunjungan ke masing-masing rumah siswa untuk diberikan angket agar diisi oleh siswa tersebut. Setelah guru melakukan checklist, sudah menentukan jadwal terkait, maka guru melaksanakan identifikasi materi. Nah, materi asesmen tersebut ada dua. Yang pertama, berkenaan dengan topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari siswa. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai. Ini berkenaan dengan pengetahuan siswa pada pelajaran sebelumnya. Nah, ini kita masukkan di sini CP atau materi. Karena kita kurikulum merdeka, maka ini setiap poin ini saya masukkan pada tiap elemen. Dan diharapkan pada tabel atas dan tabel bawah ini ada persamaan. Contoh ini, definisi Al-Quran dan hadis Nabi, maka di bawah juga berkenaan dengan Al-Quran. Maka materi yang terdahulu adalah pokok surah pendek dan ayat Al-Quran. Kemudian 6 rukun iman. Pada pelajaran mereka sebelumnya, berarti ketika SD mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Karena mengenal Allah itu adalah termasuk salah satu rukun iman. Kemudian pada kelas 7 nanti akan mempelajari tentang verifikasi atau tabayun. Di kelas 6 mereka sudah mempelajari pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Jadi kita akan melihat seberapa tinggi pengetahuan anak-anak pada materi yang sudah mereka pelajari di waktu SD. Nah, nanti akan kita coba pada materi yang akan datang, itu kira-kira mereka sudah siap apa tidak, itu tujuan dari instrumen kesiapan belajar. Setelah guru melakukan identifikasi materi asesmen, kemudian guru mengidentifikasi terkait capaian pembelajaran yang ditetapkan setiap fase. Kemudian dikembangkan kisi-kisi soal dengan jumlah 10 soal. Dalam mengembangkan jumlah 10 soal tersebut itu dibagi menjadi 3. 10 dibagi 3. Nah, yang 2 soal sesuai kelas siswa dengan topik materi untuk semester 1. Kemudian 6 soal dengan topik 1 tahun di bawahnya. 2 soal 2 topik tahun di bawahnya. 2 soal ini adalah materi yang akan dipelajari. 6 soal materi berarti pas ketika kelas 6, 2 soal materi lebih jauh ketika mereka di kelas 5. Nah, dalam bentuk kisi-kisinya ini ada 10 soal dengan tabel berikut. TP, tujuan pembelajaran, materi, indikator, bentuk soal dan keterangan. Di sini sesuai dengan poin-poin tersebut. Soal nomor 1 dan 2 kemampuan dasar, soal nomor 3 dan 8 6 soal dari kelas di bawahnya, dan soal nomor 9 sampai 10 2 semester di bawahnya. Bisa dicermati. Contohnya ini memahami konsep ikhlas, materinya sederhana dan ikhlas. Indikatornya peserta didik diminta menunjukkan makna ikhlas, begitu seterusnya sampai bawah. Setelah guru membuat kisi-kisi tersebut, maka guru menyusun soal. Ada 10, maka soal juga ada 10 sesuai dengan kisi-kisi. Indikator peserta didik diminta menunjukkan makna ikhlas. Soalnya ikhlas secara bahasa artinya demikian: bersih, najis, kotor, pasrah. Jadi dibuat 10 soal sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah soal tersebut dibuat, maka kemudian guru membuat soal di dalam Google Form, kemudian di-share ke siswa untuk dikerjakan. Setelah siswa mengerjakan dan terkumpul hasilnya, langkah selanjutnya adalah diagnosis dan tindak lanjut asesmen. Jadi kita lihat hasil dari siswa itu bagaimana. Seumpama nilainya baik, maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menerima materi berikutnya. Seumpama kok nilai dianggap masih kurang, maka perlu diadakan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bagaimana? Mungkin bisa dilakukan pembinaan, atau mereka dibekali dengan pelajaran yang lalu, atau bisa dengan pemberian tambahan tugas atau materi. Selanjutnya, setelah tadi jadi
Oh ya, ini perlu saya. Nah, ini ada 2 angket yang sudah diisi oleh siswa tentang asesmen kesiapan belajar dan asesmen gaya belajar dan minat. Nanti kita membahas tentang asesmen apa tadi? Asesmen kesiapan belajar. Untuk yang di sini yang saya buat untuk siswa demikian penampilannya. Sesuai dengan soal yang tadi sudah ada. Ini di sini ada 10 karena yang saya buat sampel adalah 10 siswa. Kemudian untuk hasilnya, nah ini hasil dari pekerjaan siswa. Kita lihat seumpama ini jawabannya benar, kemudian kita isikan pada kolom pengolahan hasil asesmen benar, maka ditulis 1. Ketika salah kita kosong. Nah, seperti ini tadi. Mubah itu adalah jawaban yang salah. Hukum sholat tarawih adalah mubah, itu kan salah. Maka di sini saya kosong. Itu selanjutnya sampai akhir. Kemudian setelah semuanya kita isi, baru kita jumlah. Kira-kira jumlah jawaban yang benar diisi oleh siswa tersebut berapa? Jadi 8, 8, 9, 6, 5, 9, 5, 10, dan 7. Setelah ketemu hasilnya, kemudian langkah selanjutnya adalah membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini berarti kelompok pertama sudah menguasai, yang kedua sedang, yang ketiga adalah masih kurang. Ada 3 kelompok. Kelompok A, siswa memahami materi tetapi belum cakap dalam materi elemen fikih. Ini sekali lagi karena kurikulum merdeka, yang saya ambil adalah elemennya. Elemen, karena tadi dalam saya ambil tunggal dalam. Di sini siswa belum bisa membedakan saya ambilkan yang nilainya ke bawah, 5 ke bawah. Seperti ini ada 4 Saha dan juga Nova. Nah, Saha dan Nova maka masuk kelompok. Nah, kemudian B, kelompok yang sedang, itu yang nilainya 6 dan 7. Abu Maskur, Raihan dan Abu Maskur dan Raihan. Putri Mareta. Kemudian kelompok C, siswa yang memahami, benar-benar memahami, itu adalah yang nilainya 8 ke atas. Ada Fajar, Galih, Raihan. Nah, itu bagaimana cara kita memetakan tentang kesiapan belajar siswa. Berarti untuk yang kelompok C ini mereka benar-benar sudah siap untuk menerima materi selanjutnya. Yang kelompok B ini mereka sudah siap tapi perlu adanya pendampingan. Yang kelompok A ini perlu pembinaan khusus agar mereka punya bekal, sehingga ketika punya bekal mereka sudah siap untuk menerima materi di semester selanjutnya. Nah, setelah ini kita isikan, kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja yang tadi sudah disediakan oleh dosen. Ini nama siswa Sahel, ini sama seperti yang tadi, Saha, Nova. Nah, selanjutnya untuk asesmen gaya belajar. Jadi gaya belajar itu kan ada 3, auditori, visual, dan juga kinestetik. Ini bagaimana cara pemetaannya? Ini saya juga menggunakan saya buat Google Form gaya belajar dan minat. Untuk form yang diminta untuk diisikan siswa sebagai berikut: gaya belajar siswa dengan jumlah pertanyaan 30. Ini contoh, ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya A. membaca petunjuk, B. mendengar penjelasan oral yang pernah menggunakan sebelumnya, C. langsung menggunakan karena bisa belajar sambil mempraktikasikan langsung. Ini soal-soal berikut
Itu petunjuknya saya menyesuaikan pada web Aku Pintar. Jadi memang dalam Aku Pintar tersebut memiliki fitur untuk tes gaya belajar, tes minat siswa dan lain-lain. Nah, itu saya ambil dari sana. Kemudian setelah siswa mengisi tersebut, untuk hasilnya adalah seperti ini. Agus, dia lebih memilih B. Ketika mengoperasikan lebih suka mendengarkan penjelasan. Kemudian ketika membutuhkan dia lebih suka bertanya pada seseorang. Setelah semuanya terisi, input hasilnya ini sudah saya masukkan rumus, kemudian dijumlah. Ketika kok jawaban anak-anak banyak yang A, ini berarti dia tergolong gaya belajar visual. Ketika jawaban banyak yang B, dia lebih ke auditory. Ketika banyak yang C, maka lebih condong ke kinestetik. Nah, ini tadi yang saya buat sampel adalah 10 anak. Ini tinggal kita masukkan, banyak yang auditory, maka kita masukkan ke sini auditory. Ini Sahal Mahfud, bisa kita lihat Sahal Mahfud. Nah, ini Sahal Mahfud adalah condong ke auditory, maka di sini adalah auditory. Begitu selanjutnya sampai bawah. Yang terakhir minat di sini juga hasil dari pengisian asesmen siswa. Jadi minat siswa, seberapa pemahaman kamu dalam keilmuan agama. Di sini ketika mereka merasa sangat paham, tinggal tulis paling pojok kiri. Ketika kurang paham berarti paling pojok kanan. Sedang berarti 3. Yang selanjutnya adalah ke depan minat yang ingin dipelajari dalam mata pelajaran PAI. Ini ada 5 pilihan. Siswa diminta memilih apakah mereka lebih minat dalam membaca tulis Al-Quran, atau dalam tata cara ibadah berkaitan dengan elemen fikih, atau minat dalam sejarah Islam, atau akhlak, atau akidah Islamiyah, agar kita nanti punya pemetaan siswa ini lebih semangat di dalam elemen tersebut. Nah, ini kita setelah diisi masuk ke dalam kolom tersebut. Sahal itu lebih minat dalam baca tulis Al-Quran, Nova dalam tata cara ibadah. Setelah selesai dalam pemetaan kebutuhan belajar dan penguasaan materi, kita lanjut ke LK6A, hasil asesmen awal. Ini juga ringkasan dari isian ini. Sahal Mahfud auditory, minat dalam mempelajari baca tulis Al-Quran. Sahal Mahfud minat dalam pelajaran sedang, gaya belajar auditory. Untuk pendiam dan sedang ini hasil dari pengamatan, karena kita di dalam pemetaan itu kan bisa melalui kuesioner, bisa melalui observasi atau pengamatan guru. Nah, ini saya menggunakan pengamatan bahwa Sahal itu memang orangnya pendiam dan juga dalam pembelajaran sedang. Kemudian pemetaan dalam latar belakang keluarga ini melihat dari data siswa yang masuk ketika pertama kali mendaftar. Abu Maskor itu secara ekonomi menengah, kemudian hidupnya di pondok. Yang Fajar Maulana ekonomi menengah ke bawah, sosial dalam keluarga dan masyarakat baik. Itu Galih ekonomi menengah ke bawah, sosial dalam keluarga masyarakat baik, sampai akhir 10 nomor. Yang terakhir adalah potensi. Nah, ini yang kelebihan pada siswa tersebut. Abu Maskor suka membaca. Ini juga dari hasil pengamatan guru, dan juga hambatan ini juga pengamatan guru. Dengan kita bisa memetakan demikian, maka diharapkan dalam menyusunan media dan metode pengajaran nanti ke depan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang pemetaan kemampuan awal siswa dan pemetaan kebutuhan belajar. Tinggal di download PDF, kemudian kita masukkan ke dalam kolom tugas. Ya, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri.